Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ingkang kaum muliakan para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, semua saja jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kesehatan ini mampu menghantarkan kita semuanya bisa mendapatkan hidayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan nanti bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita baca Fatihah kepada pengarang kitab Syekh Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Arif Al-Mukasyif Al-Wali Ar-Rabbani Abi Fadil Tajuddin Ahmad bin Muhammad Abdul Karim bin At-Ta'ila Asy-Syakandari. Syailamul Fatihah. Fatihah kepada yang mensyarahi kitab dan sanad-sanad guru kita. Biniyatul qabul al-Fatihah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pasal 8 tentang amal berserah diri dan ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha nalikane buka sapa Allah laka maring sira wijhatan ing arah-arahan minat ta'arufi saking ma'rifat billah, fala tubali mongko aja merduli sira ma'aha sumertane wijhatun mau in qalamu sediti apa amaluka amal sira, fa innahu mongko satemene Allah iku ma fataha ora buka sapa Allah ha ing wija maula kamen usra illa kejaba wawalan utahi Allah iku yuridu ngarepaken sapa Allah ayat arrafa yen to ngudi-ngudi weruh Allah ilaika maring sira. Alam ta'lam ana ta ora weruh sapa sira anna ta'arufa satene wujude Allah, wujudaken Allah huwa ya utai Allah iku muriduhu ngarepaken hu ing ta'aruf alaika ma'aring sira. Wal a'malu lan utai pira-pira amal iku anta utai sira iku muhdiha wong kang awe hadiah ilahi maring Allah. Wa ena lan iku endi-endine barang, wa ena ma endi-endine barang tuhdihi kang awe hadiah sapa sira ilahi maring Allah mimma sanging barang huwa utaima iku muriduhu nggon tumibane Allah alaika maring sira. Artinya ketika dia membukakan bagimu suatu wajah, pengenalan atau ma'rifat billah, maka jangan engkau sandingkan hadirnya pengenalan itu dengan sedikitnya amal-amalmu, karena sesungguhnya dia Allah tidak membukakan ma'rifatnya itu bagimu kecuali bahwa dia semata-mata menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya suatu pengenalan itu semata-mata dia yang menginginkannya atasmu, sedangkan amal-amal itu semata-mata suatu hadiah dari engkau kepadanya. Maka tidaklah sebanding
antara apa-apa yang engkau hadiahkan kepadanya dengan apa-apa yang dia inginkan untukmu. Sarahnya demikian. Ada rahasia yang sangat halus di balik kalimat-kalimat Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam pasal ini, pasal 8 ini. Ibnu Athaillah bukan berkehendak dalam pasal ini mengatakan bahwa amal itu tidak berarti. Karena itu adanya tanda kepatuhan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa menghantarkan orang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Imam Athaillah bukan hendak mengatakan bahwa amalia tidak berarti, karena itu adalah tanda-tanda kepatuhannya. Namun ada persoalan yang lebih besar dari itu yang harus dimiliki setiap pejalan suluk. Ketika Allah membuka wajah pengenalan atau ma'rifat, maka yang dia anugerahkan kepada seorang hamba adalah dirinya, eksistensinya, bukan semata perbuatannya, karunia-Nya atau surganya. Maka tidaklah sebanding ketika Allah menyerahkan seluruh dirinya untuk dikenali, sementara seseorang hanya menyerahkan amal perbuatannya, bukan dirinya. Adalah Nabi Muhammad SAW memberi nasihat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha untuk senantiasa berdoa pada setiap pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullah wa la tankilni ila nafsin tarfata aini. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri dengan rahmat-Mu, aku memohon pertolongan, perbaikilah urusanku seluruhnya, dan jangan Engkau serahkan aku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Hadis riwayat Imam Nasai dan Imam Al-Hakim. Dalam hadis yang lain dikatakan, Allahumma rahmataka arju fala tangkilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sa'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kuharapkan, maka janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku meski sekejap mata, dan perbaikilah urusanku seluruhnya. Sungguh tidak ada Tuhan selain Engkau. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Bahwa kebanyakan manusia mengandalkan urusannya kepada dirinya, kepintarannya, amal perbuatannya, dan sangatlah sedikit manusia menginginkan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sementara dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebaik-baik agama seseorang adalah yang aslama wajhahu, menyerahkan wajahnya, seluruh ekstensinya, seluruh jiwa raganya, hidup matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man aqsanu dinan mimman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun wattabi millata Ibrahim hanifa. Dan siapakah yang lebih baik agama daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, sedang dia pun seorang yang ihsan dan mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Surat An-Nisa ayat 125. Ma'rifat atau mengenal kepada Allah itu adalah puncak keberuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan hatimu bagimu suatu jalan untuk mengenal
kepadanya, maka tidak perlu pedulikan berapa banyak amal perbuatanmu, walaupun masih sedikit amal kebaikanmu, sebab makrifat itu suatu karunia dan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali-sekali tidak tergantung kepada banyak dan sedikitnya amal kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya menggunakan hadis qudsi. Allah azza wa jalla berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada orang lain, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula, dan ia boleh memperbarui amal, sebab yang lalu telah diampuni semuanya. Diriwayatkan bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabinya. Beberapa nabinya, aku telah menurunkan ujian kepada salah seorang hambaku, maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat? Justru ujian itu mengandung rahmatku. Sekali lagi kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan padamu rahmat, yang justru ujian itu mengandung rahmatku. Karena dengan segala kelakuan kebaikanmu engkau tidak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu, maka dengan ujian itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.